matahari. Kemudian sumber energi itu bermacam-macam. Secara umum itu dibagi dua. Ada energi terbarukan dan ada energi tak terbarukan. Nah, energi itu maksudnya yang satu yang energi terbarukan berarti energi itu bisa diperbarui, ada terus, selalu ada. Sumber energi itu selalu ada. Jadi di alam ini sumber energi itu ada dua, ada yang selalu ada setiap hari sampai kapanpun, sampai dunia kiamat selalu ada. Ya, tapi ada juga yang sumber energi itu jumlahnya terbatas. Kita pakai terus, tapi jumlahnya terbatas. Ada, ya. Jadi ada dua. Yang energi terbarukan atau jumlahnya selalu ada. Ini ada tenaga surya, ada tenaga air, ada energi panas bumi, energi angin dan energi biomasa. Ya. Kemudian yang energi tak terbarukan artinya sumber energi itu ada sumber energi tapi jumlahnya terbatas. Besok kalau habis kita nggak tahu lagi cari kemana. Ya. Nah, itu adalah batu bara, bahan bakar fosil, nuklir dan gas alam. Nah, ini terbatas. Kalau umpamanya habis, ya kita nggak bisa lagi menggunakannya. Kita nggak punya sumber energi lagi. Ya, nah itu energi tak terbarukan. Kemudian yang energi ini Ibu akan jelaskan. Di sini ada matahari. Maaf, yang pertama air ya, air dulu. Air. Ibu tanya, kegunaan air itu untuk apa? Mandi baju. Apa lagi? Cuci Honda. Mobil. Sepeda, minum. Cuci rumah. Ngepel. Bagus. Itu adalah bagus. Itu kegunaan dari air. Bisa kita hidup tanpa air? Kenapa? Nggak bisa mandi, nggak bisa minum. Makhluk hidup akan mati tanpa air. Ya, tumbuhan nggak bisa tumbuh. Ya. Kemudian sumber energi yang berikutnya matahari. Matahari untuk apa matahari? Jemur ikan asin, oke, apa lagi? Jemur kerupuk, apa lagi? Jemur baju, apa lagi? Pano? Oh, kegunaannya sinar matahari untuk apa? Menghangatkan badan. Oke. Berjemur, ya. Bagus, ya. Dan lain sebagainya, ya. Kemudian matahari itu sumber vitamin D, ya. Jadi untuk pembentukan vitamin D dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga angin. Apa gunanya angin? Untuk bernapas. Apa lagi? Untuk penerbangan layang-layang. Untuk bersejuk, ya. Kalau nggak ada angin panas. Kipas udara. Apa? Untuk kipasan, ya, biar nggak kepanasan. Kalau ada angin kan enak. Oke, good. Bagus, ya. Angin. Kemudian energi panas bumi. Nah, Ibu jelaskan. Bumi kita itu bentuknya bulat, ya. Oke, bulat. Oke, kita tinggalnya di sini, ya. Kita tinggalnya di permukaan bumi, ya. Oke. Manusia tidak ada di dalam bumi. Kalau di dalam bumi sudah mati. Kalau kita udah dalam bumi berarti kita mati. Kita ada di permukaan bumi. Oke, bumi ini lapisannya banyak sampai di tengahnya namanya inti bumi. Di sini isinya api. Oh, dari mana kita tahu kalau di dalam bumi isinya api? Ada gunung meletus mengeluarkan api, kan? Iya. Ada gas, semburan gas. Kalau kita nonton di TV, orang gor itu lama-lama ada sampai karena terlalu dalam mengeluarkan gas. Berarti di dalam bumi kita ini ada gas yang sangat panas, ya, yang sangat panas. Nah, kemudian gas yang panas ini menjadi energi, ya, jadi energi. Namanya energi
energi panas bumi. Ya, namanya energi panas bumi. Kemudian yang berikutnya energi biomasa. Yang kelima ya. Yang kelima namanya energi biomasa. Energi biomasa ini berasal dari kotoran. Oke, kotoran. Ada kotoran hewan, ada kotoran manusia, ya. Ada kotoran dari tanaman-tanaman, misalnya tebu, jagung. Itu setelah diolah nanti akan menjadi minyak. Nanti minyaknya itu bisa untuk mengganti solar. Jadi bisa menjadi, kalau jadi solar menjadi energi gerak ya. Jadi energi gerak, energi biomasa menjadi energi gerak, karena kan solar bisa menggerakkan mobil, ya kan? Nah, jadi biomasa bisa menjadi energi gerak. Oke. Yang keenam, energi bahan bakar fosil. Manusia, hewan, tumbuhan itu akan mati. Semuanya akan mati. Manusia mati jadi bangkai, hewan mati jadi bangkai. Kemudian bangkainya itu lama-kelamaan jutaan tahun lamanya itu akan menjadi minyak, akan menjadi salah satu bahan bakar fosil. Tumbuhan juga gitu, pohon itu udah tumbang mati, ketumpuk-tumpuk jutaan tahun, dia akan menjadi sumber bahan bakar fosil. Ya, sumber bahan bakar fosil ini bisa digunakan untuk menggerakkan listrik. Nah, untuk menggerak listrik. Jadi kita pakai ini di rumah kita itu ya. Oke. Yang ketujuh, energi listrik. Siapa yang tidak tahu listrik? Tunjuk tangan. Tahu semua ya? Tahu. Sekarang ibu mau tanya, listrik itu apa, Pandu? Coba, listrik apa, Pandu? Listrik kan kita pakai sehari-hari nih. Nah, listrik apa coba? Oke, siapa yang bisa jawab? Listrik itu apa? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Ini listrik apa? Apa? Kan kita pakai setiap hari. Listrik itu apa? Paris? Ya, apa? Sumber energi. Namanya siapa? Ingrum. Oke, jadi listrik itu merupakan salah satu sumber energi yang kita gunakan setiap hari. Kalau seandainya mati lampu, yang kalian rasakan apa? Gelap. Gelap, nggak bisa nonton TV, ibunya nggak bisa nyetrika, kulkasnya mati, kipasnya nggak bisa hidup. Banyak kan kejadian yang tidak mengenakan kalau mati lampu, nggak bisa nyuci juga betul. Itu ya, itu energi listrik. Jadi penting, sangat penting. Ya. Kemudian energi bahan makanan yang kedelapan. Energi bahan makanan. Sekarang ibu tanya, mengapa kalian bisa berangkat ke sekolah? Karena sarapan, minum, olahraga. Kenapa dengan makan kita bisa melakukan aktivitas? Karena ada energi itu berasal dari makanan. Berarti makanan itu menjadi contoh salah satu sumber energi ya. Makanan itu sumber energi. Ya, energi kimia yang berubah menjadi energi gerak. Geraknya apa? Ya kita ke sekolah, kita main, membantu orang tua, pergi ke pasar, pergi ke warung, ya itu energi gerak. Oke, itu makanan. Nah, itu tadi sumber energi ya. Ada 8 yang sudah dijelaskan sumber energi. Oke, sekarang yang berikutnya adalah perubahan bentuk energi ya. Kita bahas yang kedua, perubahan bentuk energi. Nah, tadi kan energinya sudah dijelaskan ya. Ada makanan, ada listrik, ada apa. Nah, energi itu saling berkaitan ya. Nah, jadi misalnya tadi makanan, sumber energi makanan dari energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya makanan. Kipas angin energi apa? Jadi energi listrik, jadi energi
bakar makanan. Kemudian yang keempat, energi panas matahari. Energi panas menjadi energi kimia. Ini orang yang sedang membuat garam. Ya, orang yang tinggal di tepi pantai itu bisa membuat garam. Ya, karena air laut rasanya asin. Air laut itu mengandung garam. Kita bisa membuat garam dari air laut. Jadi kalau orang yang tinggalnya di daerah laut bisa membuat garam dengan bantuan sinar matahari. Jadi perubahan energi matahari menjadi energi kimia karena garam termasuk makanan. Ya. Kemudian ini seorang ibu kita yang sedang blender bumbu atau bikin jus. Nah, kalau bikin jus, coba energi apa? Dari energi energi listrik menjadi energi gerak. Dicolokkan ke listrik kemudian dihidupkan bergerak. Oke, bagus. Dan ini yang lain lagi ya, yang lain peralatan yang lain. Ada orang yang main drum itu dari energi apa? Gerak menjadi ya, dari energi gerak menjadi energi bunyi. Ada kipas angin, ada kompor, ada rice cooker. Oke, itu yang kedua ya, perubahan bentuk energi. Sekarang yang ketiga, energi alternatif. Energi alternatif. Energi alternatif ini. Energi alternatif itu adalah energi untuk menggantikan sumber energi fosil. Ya, sekarang ini kan kita pakai energi fosil ini untuk menghasilkan listrik ya. Ada batu bara, ada fosil yang ini tadi ya, yang dijelaskan ini tadi. Ada batu bara, gas alam, nuklir, bahan bakar fosil. Ini tidak bisa diperbarui. Ya, ini habis, kalau habis kita nggak punya lagi. Kita harus menunggu jutaan tahun lagi. Jadi nggak boleh habis ya. Nah, energi yang tak terbarukan itu sebenarnya tidak boleh habis. Kalau habis kita susah nanti. Kehabisan energi berarti itu akan menghasilkan energi listrik. Berarti listrik kita akan mati dong. Nah, kita nggak punya listrik lagi. Ya. Jadi itu harus kita jaga dengan cara penghematan supaya sumber energinya tidak habis. Nah, tapi selain penghematan kita juga bisa menggunakan energi alternatif. Jadi ini energi alternatifnya. Oke, sekarang Ibu jelaskan lagi energi alternatif. Yang pertama ini gambar angin, kincir angin. Oke, kincir angin tadi balik ke sini. Iya. Nah, kincir angin ini bisa menggerakkan turbin. Bisa menggerakkan turbin di sini menjadi energi listrik. Jadi nyala listriknya, bisa nyala pakai angin. Tapi itu tidak semua negara bisa. Jadi negara-negara yang memiliki angin yang kuat itu bisa menggunakannya. Seperti Jerman, ya. Di Indonesia belum begitu kuat anginnya. Kemudian alternatif lainnya, ini namanya matahari. Matahari menjadi energi alternatif karena sinar matahari itu bisa dikumpulkan pakai alat. Jadi ada alat untuk mengumpulkan sinar matahari. Nah, kalau udah dikumpulkan, nanti itu bisa menjadi energi. Ini bisa menggerakkan baterai, bisa terus menggerakkan listrik PLN bisa. Ya. Kemudian energi alternatif berikutnya ini adalah biomasa. Oke, coba perhatikan biomasa ini ya. Ini gas yang tadi yang gini. Kan di bumi kita ini panas ya, ini ya, panas. Nah, dimasukkanlah seperti apa namanya, selang ya, atau pipa ya, pipa dimasukkan ke sini, di sini dimasukkan air. Oke ya, masukkan air. Sampai di sini airnya panas. Kan ini kan panas ya, tengah tadi kan, panas dikeluarkan lagi panasnya menjadi uap. Nah, uap inilah yang akan mendorong ini, akan menggerakkan turbin yang di sini sehingga berubah menjadi energi listrik. Ya, berubah menjadi energi listrik. Itulah yang biomasa. Kemudian berikutnya air. Air kalau misalnya sungai mengalir, kita melihatnya air sungai itu ada apa? Gak ada. Di sungai itu ada ikan. Jadi batu. Kalau di sungai ada apa? Pasir.
buaya. Nah, ya, kalau airnya ngalir biasa gini, tidak, kita cuma bisa melihat. Tapi kalau airnya ini kita buat seperti bendungan, kita gali jadi lebar, kemudian dikasih tanggul, nanti di tanggul itu dikasih aliran air. Tadi kan sungai, sekarang sungai ini kita udah apa? Udah kita dalamkan, udah kita lebarkan, jadi airnya banyak di sini. Nah, kemudian kita